semuanya, perkenalkan nama saya Angela Hasyanta Ristin Angelo, NIM 2314062300. Saya dari kampus STKIP Persada Katulistiwa Sintang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS perkembangan peserta didik. Dosen pengampu Agusta Kurniati SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang stop kekerasan sosial pada anak. Kekerasan sosial pada anak dapat terjadi di berbagai lingkungan. Di lingkungan sekolah, rumah, tempat bermain, atau masyarakat yang luas. Kekerasan sosial pada anak adalah tindakan atau perilaku kekerasan yang dialami anak-anak. Nah, yang terjadi dalam lingkungan sosial mereka. Kekerasan sosial ini bisa dilakukan oleh individu, kelompok, atau institusi. Kekerasan sosial dapat merugikan individu atau kelompok dalam konteks interaksi sosial. Contoh dari kekerasan sosial, yang pertama itu bullying. Nah, ini perilaku yang dilakukan berulang-ulang terhadap individu atau kelompok, baik fisik, verbal, atau psikologis. Yang kedua itu diskriminasi. Nah, ini adalah perilaku tidak adil atau membeda-bedakan, baik individu maupun kelompok, berdasarkan ras, agama, dan gender. Yang ketiga, pengucilan sosial. Anak yang diisolasi atau dikucilkan dari teman sebayanya. Ini dapat menyebabkan rendahnya percaya diri ataupun timbulnya rasa kesepian. Yang terakhir, perundungan di sekolah. Anak yang diperlakukan kasar atau tidak adil oleh gurunya. Contohnya seperti penghinaan di depan kelas atau mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Kekerasan sosial dapat berdampak serius pada anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dampaknya antara lain, yang pertama, kekerasan mental. Anak-anak mengalami kekerasan sosial beresiko mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Yang kedua, perkembangan emosional. Nah, kekerasan sosial juga dapat menghambat perkembangan emosional anak, membuat mereka merasa tidak aman, takut, dan kehilangan rasa percaya diri. Yang ketiga, prestasi akademik. Anak-anak yang terpapar kekerasan sosial sering mengalami kesulitan berkonsentrasi di sekolah, yang dapat berdampak negatif pada prestasi akademis mereka. Yang keempat, sosialisasi. Kekerasan sosial dapat mengganggu kemampuan anak untuk membentuk hubungan yang sehat dengan teman sebaya, sehingga mereka mungkin menjadi lebih terisolasi atau mengalami kesulitan dalam interaksi sosial. Yang kelima, perilaku. Nah, anak-anak yang terpapar kekerasan sosial mungkin menunjukkan perilaku agresif atau merusak sebagai respon terhadap trauma yang mereka alami. Yang terakhir, kesehatan fisik. Stres dan trauma akibat kekerasan sosial dapat mempengaruhi kesehatan fisik anak, termasuk gangguan tidur, gangguan makan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, dampak dari kekerasan ini bisa sangat merusak bagi perkembangan fisik dan mental anak, termasuk menimbulkan trauma, gangguan emosional, rendahnya rasa percaya diri, serta masalah kesehatan jangka panjang. Dari dampak-dampak ini menunjukkan pentingnya intervensi yang cepat dan efektif untuk melindungi anak-anak dari kekerasan sosial dan mendukung mereka yang telah mengalaminya. Upaya mencegah kekerasan sosial pada anak. Yang pertama, edukasi dan penyuluhan. Nah, ini memberikan pendidikan tentang hak-hak anak dan perlindungan anak, serta pengasuh positif kepada orang tua, guru, dan masyarakat umum. Yang kedua, penegakan hukum. Memperkuat dan menegakkan undang-undang yang melindungi anak dari kekerasan sosial.
serta memastikan pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatan yang ia lakukan. Yang ketiga, program dukungan psikososial menyediakan layanan konseling dan pendukung untuk psikososial bagi anak yang mengalami kekerasan sosial. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah. Mendorong pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang proaktif dalam melindungi anak. Dengan melibatkan berbagai pihak dan melaksanakan upaya-upaya ini, kita dapat meminimalkan kekerasan sosial pada anak sehingga anak-anak bisa merasa aman. Setiap anak berhak mendapatkan cinta, bukan kekerasan. Kekerasan terhadap anak harus dihentikan. Bersama kita melindungi masa depan mereka. Hentikan kekerasan sosial pada anak sekarang juga. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih. Anak adalah masa depan kita. Lindungi mereka dari kekerasan sosial dan berikan cinta yang tulus. Setiap anak berhak atas masa kecil yang bahagia dan bebas dari kekerasan. Lindungi masa depan mereka. Anak-anak adalah harapan masa depan. Jaga mereka dari kekerasan. Dukung hak anak. Setiap anak berhak hidup tanpa rasa takut. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak dari kekerasan sosial. Anak-anak adalah anugerah yang harus kita jaga. Yuk, kamu bisa mengambil peran untuk menjadi teman dan warga dalam lingkungan sosial, sehingga lingkungan sosial menjadi inklusif, menghargai keberagaman, dan aman bagi kita semua.